Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-236. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, perlahan-lahan Pandan Wangi mengingat kembali apa yang telah terjadi padanya sebelum ia jatuh pingsan. Latihan yang terlampau berat dan yang terakhir, pemusatan indera untuk menangkap unsur gerak yang paling sulit dari ilmunya. Meskipun ia kemudian pingsan, tetapi ia sudah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukannya. Ia mendengar petunjuk-petunjuk ayahnya sampai kalimat yang terakhir. Tetapi ia adalah seorang gadis. Secara alami, ia mempunyai perbedaan dengan seorang anak laki-laki muda. Itulah sebabnya, maka baginya latihan itu menjadi terlampau berat. Meskipun ia kemudian berhasil menyelesaikannya. Pandan Wangi itu pun kemudian bangkit dan duduk di depan ayahnya. Nafasnya masih terasa berkejaran dan darahnya masih terlampau cepat mengalir. Jantungnya seakan-akan berdetak lebih cepat dari biasanya. "Berdirilah, Wangi," berkata ayahnya. Perlahan-lahan Pandan Wangi mencoba berdiri. Betapa lemahnya sendi tulangnya. Namun ia kemudian tegak di atas kedua kakinya. "Ambillah pedangmu." Pandan Wangi menyadari bahwa kedua senjatanya itu ternyata telah terlepas dari tangannya. Perlahan-lahan ia membungkukkan badannya. Punggungnya masih terasa terlampau penat. Diraihnya kedua pedangnya dan kemudian disarungkannya di lambungnya. "Kau telah selesai, Wangi," berkata ayahnya yang kemudian berdiri di sampingnya. "Tetapi sama sekali bukan berarti bahwa kau telah menjadi sempurna. Kau baru dapat menyelesaikan latihan-latihan untuk menguasai unsur-unsur gerak itu sendiri. Tetapi kau masih harus mengembangkannya dalam waktu-waktu yang akan datang. Kau harus dapat mempergunakan, memilih dan menggabungkan unsur yang telah kau kuasai itu untuk menanggapi keadaan yang berbeda-beda. Nah, untuk itu kau memerlukan pengalaman. Tetapi dasar pengetahuanmu kini sama sekali pasti tidak akan kalah lagi dari si Danti, meskipun kau sudah pasti kalah dalam pengalaman." Pandan Wangi masih berdiri tegak sambil berdiam diri. Berbagai macam perasaan bergelut di dalam dirinya. Sekali lagi ia merasakan desir yang tajam menggores hatinya. Si Danti itu adalah kakaknya. Memang tidak ada pertalian apapun antara ayahnya dan si Danti, meskipun selama ini si Danti benar-benar ditempatkan pada tempat yang baik di dalam keluarganya. Tidak seorang pun yang merasakan sikap yang kurang baik dari ayahnya terhadap anak muda itu. Namun ternyata ayahnya tidak dapat melupakannya sama sekali apa yang telah terjadi itu. Ternyata ketika ayahnya dihadapkan pada suatu persoalan, maka perasaan itu meledak tanpa dapat ditahan-tahankan lagi. Bahkan dengan serta-merta ayahnya telah menempatkannya langsung berhadapan dengan kakaknya. Tetapi baginya, si Danti adalah saudara yang dilahirkan dari ibu yang sama.
Dan betapapun juga samar-samar terbayang di wajah si Danti garis-garis wajah ibunya, meskipun kakaknya itu jauh lebih serupa dengan Ki Tambakwedi. Pandan Wangi itu mengangkat wajahnya ketika ia mendengar ayahnya berkata, "Marilah kita pulang, Wangi. Hari telah terlampau jauh malam. Bahkan mungkin sebentar lagi fajar akan memancar di timur. Kau perlu beristirahat." Pandan Wangi mengangguk-anggukkan kepalanya dengan lemahnya. Ketika ia memandang ke barat, maka bulan sudah tidak dilihatnya lagi. Bulan yang masih belum bulat. Tetapi dada Pandan Wangi berdesir karenanya. Sekilas teringat olehnya janji ayahnya dengan Ki Tambakwedi pada saat purnama naik, dan purnama itu semakin lama menjadi semakin dekat. Beberapa hari lagi, dan beberapa hari lagi itu adalah hari yang sangat menegangkan baginya, bagi keluarga Tanah Perdikan Menoreh. Hari itu akan mempunyai banyak sekali kemungkinan. Di antaranya adalah perubahan yang mendadak di atas Tanah Perdikan ini. Bahkan tanah ini akan dapat dibakar oleh api yang dahsyat dan memusnahkan segala macam bentuk dan peradaban. Dapat terjadi saling membunuh di antara tetangga-tetangga dan di antara sanak kadang. Dapat pula terjadi pembantaian besar-besaran di antara mereka yang berbeda pendirian. Bulu-bulu kuduk Pandan Wangi terasa meremang, mengerikan sekali. Ternyata kedatangan si Danti dan Ki Tambakwedi di atas bukit Menoreh sama sekali tidak membawa kesentausaan, tetapi yang dibawanya adalah bencana. Apakah bencana itu harus terjadi? Dan sekali lagi Pandan Wangi mendengar ayahnya berkata, "Marilah kita pulang, Wangi. Kau perlu beristirahat. Kemudian kita perlu segera mempertimbangkan perkembangan-perkembangan terakhir yang terlampau cepat terjadi." Pandan Wangi yang kelelahan itu pun kemudian melangkahkan kakinya perlahan-lahan bersama ayahnya, meninggalkan lapangan sempit itu pulang ke rumahnya. Ketika mereka memasuki jalan padukuhan induk dari Tanah Perdikan Menoreh, terdengar suara ayam jantan berkokok bersahut-sahutan, merambat dari kandang ke kandang, menyongsong cahaya yang kemerah-merahan di langit sebelah timur. Fajar, desis Arkopati. Pandan Wangi mengangkat wajahnya. Dipandanginya fajar yang mulai memancar. Sebentar lagi matahari akan naik di hari yang baru. Kita masih sempat beristirahat, meskipun hanya sekejap, berkata Arkopati. Aku akan pergi ke belakang, membersihkan diri. Pandan Wangi mengangguk, tetapi ia berkata, "Aku akan kesiangan bangun apabila aku jatuh tertidur, Ayah." "Meskipun kau tidak tidur, tetapi beristirahatlah." "Baik, Ayah," sahut Pandan Wangi. "Hari-hari mendatang, pekerjaan kita akan bertambah banyak, jauh lebih banyak dari yang kita duga semula." Pandan Wangi tidak menjawab, tetapi dianggukkannya kepalanya. Ketika mereka memasuki regol halaman rumahnya, para peronda memandangi mereka dengan penuh keheranan, tetapi tidak seorang pun yang bertanya, dari manakah ayah dan anak itu semalam-malaman. Arkopati dan Pandan Wangi pun sama sekali sudah tidak bernafsu lagi untuk terlampau banyak berbicara. Mereka hanya menganggukkan kepala mereka kepada peronda yang masih ada di dalam gardunya sambil bergumam, "Apakah kalian baik-baik?" "Ya, Ki Gede, tidak ada apa-apa semalaman di rumah ini." "Terima kasih." Ki Gede Menoreh itu pun sama sekali tidak berhenti. Langkahnya yang lemah membawanya langsung ke belakang, ke perigi. Sedang Pandan Wangi langsung masuk ke dalam biliknya.
menyiapkan pakaian-pakaian untuk mengganti pakaiannya yang kotor sesudah mandi. Ketika fajar menyingsing, pada saat sinarnya yang kekuning-kuningan menyentuh ujung pepohonan, seorang pemimpin pengawal tanah perdikan itu dengan tergesa-gesa datang menemui Ki Argopati yang baru saja selesai dan duduk-duduk di peringgitan seorang diri menghadapi minuman hangat. "Maaf Ki Gede, aku datang terlampau pagi." Ki Argopati mengerutkan keningnya. Terlintas di dalam hatinya, sesuatu yang kurang wajar pasti telah terjadi, sehingga salah seorang pemimpin pengawal ini dengan tergesa-gesa menemuinya. "Duduklah." Argopati mempersilahkan. Dengan nafas terengah-engah, pemimpin pengawal itu duduk di hadapan Ki Argopati. Belum lagi debar jantungnya mereda, ia sudah mulai berbicara. "Ki Gede, kita benar-benar berada di dalam kesulitan." Argopati mengerutkan keningnya. Dengan sareh ia bertanya, "Apakah yang sudah terjadi?" "Si Danti dan Ki Argojoyo benar-benar telah tersesat," berkata orang itu pula. "Mereka telah kehilangan sama sekali kecintaan mereka kepada tanah kelahiran ini." "Apakah yang telah mereka lakukan?" bertanya Ki Gede menoreh seterusnya. Pemimpin pengawal itu menggeser setapak maju. Katanya, "Beberapa orang pengawal dan bahkan beberapa pemimpin pengawal melihat beberapa orang tidak dikenal di dalam lingkungan tanah perdikan ini. Mereka telah membuat hubungan dengan Ki Argojoyo dan si Danti." Sepercik warna merah menjalar di wajah Argopati. Ia sama sekali tidak menduga bahwa tindakan adiknya dan anak muda yang telah diakuinya sebagai anaknya itu akan menjadi sedemikian jauh. Namun kemudian Argopati itu teringat bahwa di dalam lingkungan mereka terdapat Ki Tambakwedi. Meskipun Ki Tambakwedi pernah tinggal di atas tanah ini, tetapi sudah terlampau lama ia meninggalkannya dan menjadikan dirinya seorang yang paling berkuasa di padepokannya, Padepokan Tambakwedi. Dengan demikian maka kecintaannya terhadap tanah ini pasti tidak dapat dipertanggungjawabkan. Betapapun juga Argojoyo dan si Danti pasti masih mempunyai kesadaran bahwa disinilah mereka dilahirkan, dibesarkan, dan di sini pula lah mereka telah meneguk air di saat haus dan menelan makanan di saat lapar. Tanah inilah yang telah memberikan segala-galanya kepada mereka. Apakah dengan demikian mereka akan sampai hati menghubungi orang-orang yang tidak dikenal untuk ikut serta merusak tanah ini, untuk ikut serta menitikkan darah orang-orang menoreh yang kini sedang diamuk oleh perpecahan yang semakin meruncing? Sejenak Argopati terdiam. Ia tidak segera dapat mengucapkan kata-kata. Peringgitan itu pun menjadi sunyi untuk sesaat. Kemudian terdengar Argopati menarik nafas dalam-dalam sambil berdesah. "Bencana benar-benar akan menimpa tanah ini. Apakah orang-orang yang tidak dikenal itu telah dapat dipastikan akan ikut campur di dalam persoalan antara aku dan si Danti yang telah dinyalakan oleh Ki Tambakwedi?" "Kami mempunyai penilaian yang demikian, Ki Gede. 2 orang dari orang-orang itu telah berada di rumah Ki Argojoyo pula." "Apakah kau kenal mereka? Atau setidak-tidaknya dapat menduga dari manakah mereka datang atau dari lingkungan apa?" "Ki Gede, menurut perhitunganku dan beberapa kawan, mereka ternyata dapat digolongkan orang-orang yang kurang mendapat tempat di dalam lingkungan orang-orang yang baik. Mereka datang diantar oleh Ki Prastowo." Oh, Ki Argopati tiba-tiba menjadi tegang. Orang itu telah melibatkan dirinya pula.
bagaimanakah penilaian Ki Gede tentang orang itu? Ia adalah seorang yang paling senang melihat benturan-benturan yang dapat terjadi di tanah ini. Ia adalah seorang penjudi yang tidak saja melakukan kegiatannya di tanah ini, tetapi ia telah mendatangi tempat-tempat judi, sabung ayam, dan tempat lain semacamnya sampai ke tempat-tempat yang jauh. Orang-orang itu pasti dibawanya dari lingkungannya, bahkan tidak mustahil ia membawa orang-orang jahat untuk membuat tanah ini menjadi karang abang. Pemimpin pengawal itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Penilaian itu tepat seperti penilaiannya. Orang itu bukannya orang yang bermaksud baik, tetapi ia akan mempergunakan kesempatan yang jelek ini untuk kepentingannya sendiri. Karena itu maka ia bertanya, "Ki Gede, sudah tentu Ki Prastowo akan mengambil keuntungan dari persoalan ini. Tetapi keuntungan apakah yang diinginkannya? Apakah yang didapatnya dari kekisruhan yang dapat timbul di tanah percikan ini?" Ki Gede menoreh mengerutkan dahinya. Tampaklah betapa ia menahan gelora hatinya. Jawabnya perlahan-lahan, "Orang-orang semacam itu kadang-kadang tidak mempunyai landasan berpikir tertentu. Ia hanya ingin terjadi sesuatu. Mungkin perubahan pimpinan atas tanah perdikan ini yang diharapkannya dapat memberikan keleluasaan bergerak baginya dan bagi lingkungannya. Tetapi seandainya yang dibawanya itu adalah orang-orang yang diangkatnya dari dunia yang hitam, maka akibat daripadanya adalah parah sekali. Setiap kesempatan dapat dipergunakan oleh mereka untuk menumbuhkan malapetaka, mungkin perampokan, perampasan, dan sebagainya." Pemimpin pengawal itu menggeram. "Ki Gede, mumpung masih belum berlarut-larut, aku kira Ki Gede harus berbuat sesuatu." Ki Gede menoreh tidak segera menyahut. Perhitungannya memang berkata demikian. Tetapi apakah ia akan dapat melihat pertumpahan darah terjadi di atas tanah perdikan ini? Tanah yang dibinanya sejak bertahun-tahun, hampir sepanjang umurnya, diberikannya untuk membuat tanah ini menjadi tanah perdikan yang baik. Tetapi kini ia dihadapkan kepada pilihan yang sulit. Bahkan ia terdorong kepada suatu pikiran di kepalanya. Bagaimanakah apabila aku serahkan saja pimpinan atas tanah ini kepada si Danti? Betapapun juga jeleknya, ia adalah orang yang dilahirkan di tanah ini. Ia adalah seorang yang merasa dirinya mampu dan berhak pula. Dengan demikian, akan terhindarlah segala macam pertumpahan darah dan keributan di atas tanah ini. Namun kemudian ia menggertakkan giginya, desisnya di dalam hati. "Aku akan berkhianat atas tanah ini apabila aku biarkan si Danti merebut pimpinan. Ia akan dikendalikan oleh Tambak Wedi dan orang-orang yang kelak akan mempengaruhinya dengan kekuatan masing-masing. Orang-orang yang memiliki kekuatan karena kekayaannya, orang-orang yang dapat memberinya kepuasan lahiriah, dan mungkin juga orang-orang yang merasa hidupnya terlampau sulit dan mengharapkan perubahan keadaan bagi tanah ini dan bagi diri mereka. Campur baur dari kepentingan yang berbeda-beda, namun menempatkan harapan pada keadaan yang sama itulah yang akan membakar tanah ini menjadi abu." "Bagaimana Ki Gede?" bertanya pimpinan pengawal itu. Wajah Ki Gede menoreh tampak ragu-ragu. Ia masih dikuasai oleh perasaannya yang kadang-kadang belum sejalan dengan pikirannya. Kejantanan yang mengikatnya dalam janji dengan Ki Tambak Wedi mempengaruhinya pula. "Tunggulah," desis Ki Gede menoreh. Wajah orang itu menjadi kecewa. Perlahan-lahan ia berkata, "Ki Gede, apakah kita menunggu banjir bandang yang akan memecah tanah perdikan ini menjadi berkeping-keping?
Ki Arkopati terdiam sejenak. Ia dapat memahami pendapat pengawal yang setia itu, tetapi ia kemudian menjawab, "Aku akan perhatikan pendapatmu. Tunggulah, hari ini aku akan mengambil sikap. Aku akan memanggil kalian untuk menentukan setiap tindakan yang akan kita ambil." Pemimpin pengawal itu menundukkan kepalanya. Ki Arkopati dikenalnya sebagai seorang yang keras hati, tetapi ketika ia dihadapkan pada kekisruhan yang terjadi di tanah sendiri, maka terasa ia selalu diselubungi oleh keraguan-raguan. "Lakukanlah tugasmu baik-baik. Aku sendiri akan melihat keadaan dengan seksama." Pemimpin pengawal itu mengangguk lemah. "Baiklah Ki Gede, aku menunggu perintah." Sepeninggal orang itu, Ki Gede menoreh menarik nafas dalam-dalam. Keningnya tampak berkerut-kerut. Di dalam dadanya terjadi suatu pergolakan yang dahsyat yang mendorongnya ke dalam suatu keadaan yang tidak menentu. Namun tiba-tiba Ki Arkopati itu teringat kepada putrinya, Pandanwangi, satu-satunya keluarga yang dapat diajaknya berbincang. Pandanwangilah yang kelak diharapkan akan dapat menegakkan tanah perdikan ini menjadi tanah perdikan yang jauh lebih baik dari keadaannya kini. Karena itu, maka Ki Arkopati itu segera berdiri. Perlahan-lahan ia berjalan ke bilik Pandanwangi. Perlahan-lahan pula ia mengetuk pintunya yang masih tertutup sambil memanggil namanya. "Pandanwangi." Tidak ada jawaban. Ki Arkopati menyangka bahwa Pandanwangi masih terlampau lelah. Mungkin ia tertidur setelah menyiapkan minuman baginya. "Wangi?" Ia mengulangi. Masih belum ada jawaban. Ki Gede menoreh menarik nafas dalam-dalam. Ia terlampau lelah, desisnya. Kini Ki Gede menoreh tidak memanggilnya lagi. Perlahan-lahan didorongnya daun pintu lerekan itu ke samping. Perlahan-lahan sekali, supaya putrinya tidak terkejut pula. Tetapi Ki Gede lah yang kemudian terkejut. Ternyata bilik itu telah kosong. "Kemanakah anak ini?" desisnya. Ki Arkopati itu pun kemudian pergi ke belakang. Ditanyakannya kepada pelayan-pelayannya, apakah mereka melihat Pandanwangi. Tetapi pelayan-pelayan itu menggeleng sambil menjawab, "Tidak Ki Gede, kami tidak melihatnya." Sepercik kecemasan merambat di hati Arkopati. Karena itu maka kemudian disusurinya halaman rumahnya itu. Kalau Pandanwangi sedang berada di halaman atau sedang berada di kebun belakang. "Apakah Ki Gede sedang mencari Pandanwangi?" bertanya seorang pelayan tua. "Iya," sahut Ki Gede. "Ia mengenakan pakaian berburunya. Mungkin ia pergi." Jantung Ki Arkopati berdesir mendengarnya. Terkilas di dalam angan-angan Arkopati bahwa sudah pasti Pandanwangi tidak akan pergi berburu. Tetapi Ki Arkopati tidak segera dapat menentukan kemanakah putrinya itu pergi. Karena itu maka sejenak kemudian ia bertanya, "Apakah kau tahu kemana ia pergi?" "Sudah tentu ia akan pergi berburu," jawab pelayan tua itu. "Apakah ia membawa busur dan anak panah?" Pelayan tua itu mengerutkan keningnya. Kemudian ia menjawab agak ragu-ragu, "Tidak, aku kira ia tidak membawa busur dan anak panah." Ki Arkopati menarik nafas dalam-dalam.
Lalu katanya, ia tidak akan pergi berburu. Lalu kemanakah ia akan pergi? Argopati tidak segera menjawab, tetapi tampak keningnya menjadi berkerut-merut. Apakah Pandanwangi pergi berkuda? Ia bertanya. Iya, ia pergi berkuda. Mungkin para penjaga di regol depan mengetahuinya. Gumam Ki Argopati. Tidak, Ki Gede. Pandanwangi tidak lewat regol depan, tetapi ia membuka pintu butulan. Akulah yang disuruhnya menutup. Argopati mengerutkan keningnya. Meskipun ia terkejut mendengar keterangan itu, tetapi ia mencoba untuk tidak memberikan kesan apapun. Perlahan-lahan ia mengangguk-angguk. Kemudian ia bertanya, kemanakah ia pergi? Ke utara atau ke selatan? Pelayan tua itu mengingat-ingat sebentar. Kemudian katanya, mungkin ia pergi ke selatan. Aku tidak begitu menaruh perhatian. Begitu ia keluar dari regol, aku segera menutupnya. Anak nakal, desis Argopati. Apakah Pandanwangi tidak minta izin dahulu kepada Ki Gede? Ki Gede menoreh itu tidak menyahut. Bukankah biasanya Pandanwangi mendapat izin dari Ki Gede untuk pergi berburu? Ki Gede hanya mengangguk saja, tetapi di dalam hati ia berkata, aku tidak pernah melepaskannya seorang diri, meskipun ia hanya pergi berburu, apalagi dalam keadaan serupa ini. Ki Argopati itu berdesah. Seorang pelayan tua itu memandanginya dengan heran. Ia melihat kegelisahan pada wajah Argopati. Betapapun ia mencoba menyembunyikannya, tetapi pelayan tua itu tidak tahu apakah yang sebenarnya digelisahkannya. Bukankah Pandanwangi itu pergi di siang hari? Pelayan tua itu sama sekali tidak tahu betapa ketegangan dan kemelut menyelubungi udara tanah perdikan menoreh apabila Argopati tidak berhasil mengatasinya dengan cara yang diinginkannya. Maka api akan segera menyala. Dalam keadaan demikian Pandanwangi pergi seorang diri. Berbagai macam persoalan telah menggelegak di dalam dadanya. Bahkan kemudian keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya ketika terlintas di dalam hatinya. Apakah Pandanwangi memilih kakaknya daripada ayahnya? Tidak. Argopati mencoba membantahnya di dalam hati. Mustahil hal itu dilakukannya. Tetapi Argopati tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan kepala tunduk ia melangkah masuk ke dalam rumah. Sedang pelayan tua itu masih berdiri termangu-mangu di tempatnya. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, ia bergumam, apakah Pandanwangi pergi tanpa pamit setelah ayahnya melarangnya? Dengan hati yang gelisah Argopati duduk kembali di peringgitan. Dicobanya menenangkan hatinya dengan meneguk minuman paginya yang telah menjadi dingin. Tetapi debar di jantungnya justru menjadi semakin tajam. Anak itu pasti pergi ke rumah pamannya, desis Argopati seorang diri. Arah yang diambilnya adalah arah yang menuju ke rumah Argojoyo. Aku tidak tahu apakah maksudnya. Dalam keadaan yang panas ini, perjalanan yang pendek itu dapat berbahaya baginya. Tetapi Argopati tidak dapat segera pergi menyusulnya. Ia merasa segan untuk datang ke rumah itu. Seolah-olah ia memerlukan menemui orang-orang yang selama ini telah membuat kekisruhan di dalam wilayahnya. Dengan demikian,
maka bagi mereka yang melihat kehadirannya ke rumah itu akan dapat memberikan tanggapan yang bermacam-macam. Seolah-olah ia telah merendahkan dirinya, memohon kepada si Danti untuk melepaskan tuntutannya. Tetapi bagaimana dengan Pandanwangi? Desisnya. Tiba-tiba Argopati itu meloncat berdiri. Dengan tergesa-gesa, ia pergi ke pendopo dan memanggil seorang penjaga regol halamannya. Panggil pemimpin pengawal. Ia menggeram. Perintah itu tidak perlu diulanginya. Segera penjaga regol itu pergi memenuhinya, memanggil pemimpin pengawal. Kepadanya, Argopati memberitahukan bahwa Pandanwangi telah pergi. Menurut pertimbangannya, ia pergi ke rumah Argojoyo. Apakah kepentingannya? Bertanya pemimpin pengawal itu. Aku tidak tahu, tetapi aku yakin bahwa Pandanwangi ingin membantuku memecahkan kesulitan ini. Mungkin ia ingin menemui kakaknya dan mencoba mempengaruhinya. Namun aku mengkhawatirkannya. Aku tidak yakin bahwa ia berhasil. Meskipun seandainya demikian, aku akan sangat berterima kasih kepadanya. Tetapi seandainya si Danti mengambil sikap-sikap yang tidak mencerminkan persaudaraannya, misalnya menahannya dan tidak diberikan kesempatan kepadanya untuk kembali ke rumah ini dengan kekerasan, maka kita harus bertindak. Aku menunggu sampai tengah hari. Apabila tengah hari Pandanwangi tidak kembali, kau harus menyusulnya. Kau minta Pandanwangi. Kalau tidak diberikannya, aku tidak tahu akibat apa yang dapat terjadi. Pasukanmu harus bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Wajah pemimpin pengawal itu menjadi tegang, tetapi kemudian matanya memancarkan api yang seolah-olah telah membakar jantungnya. Dengan tegas ia berkata, "Aku akan melakukannya. Aku dan pasukan pengawal tanah percikan ini sudah siap melakukan apa saja. Aku kira memang tidak ada jalan lain selain perang. Kalau Pandanwangi mengusahakan jalan lain, itu pasti hanya akan sia-sia saja. Meskipun aku ikut mengharap, mudah-mudahan ada juga pengaruhnya." Argopati melihat pancaran perasaan pemimpin pengawal itu. Agaknya ia sudah menjadi jemu melihat perkembangan keadaan yang seakan-akan tidak menentu. Tetapi kegelisahan dan kecemasan telah merayapi hampir setiap hati di dalam dada orang-orang Menoreh, sehingga bentuk kehidupan sehari-hari telah berubah sama sekali. Pasar-pasar menjadi semakin sepi dan sawah-sawah tidak lagi terpelihara sewajarnya. Sebagian dari setiap laki-laki di Menoreh telah mengelompokkan diri mereka dengan orang-orang yang mempunyai persamaan sikap dan pandangan mereka. Menoreh telah terpecah dari dalam. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.